Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisila dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat menu utama pada tampilan website menggunakan Bootstrap dan aplikasi Sublime Text. Baik, kita akan membuat tampilan seperti ini. Pertama-tama kita download Bootstrap dulu, versi 3.4. Tampilan Bootstrapnya seperti ini. Kemudian kita pilih versinya, sesuaikan dengan pilihan yang tadi. Lalu download. Setelah Bootstrap kita download, kita masuk di file. Bootstrap yang kita download, kita salin, kita simpan pada folder menu utama seperti ini. Dia akan menampilkan 3, yaitu CSS, font, dan JavaScript. Kemudian kita masuk di Sublime Text, kita open folder, pilih folder yang telah kita buat tadi, yaitu menu utama, klik, lalu select folder. Karena di sini saya sudah membuat indeks HTML-nya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan ini, yaitu yang pertama, docs.type HTML itu merupakan struktur data pertama untuk pemanggilan coding lain. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama div. Div berfungsi sebagai pembungkus atau mengelompokkan elemen-elemen lain atau tag ini tidak memberikan efek langsung, tapi berfungsi untuk mengatur layout, terutama dalam penggunaan CSS. Sedangkan li, ul, dan all itu berfungsi sebagai item dalam daftar, baik itu daftar yang terurut atau tidak terurut. Di sini juga berfungsi sebagai pembuat tautan link atau atribut di dalam tag untuk menentukan URL tujuan ketika tautan diketik. Baik, di sini saya mengisi sesuai dengan data yang akan saya masukkan di menu utama. Itu yang pertama, titelnya, yaitu berupa tampilan awal yang akan muncul, yaitu menu utama seperti ini. Setelah Anda membuat indeks HTML-nya secara lengkap dan benar, kita Ctrl S, lalu kita masuk di menu file. Ini kita pilih indeks, kita klik 2 kali. Dia akan langsung menuju seperti ini. Ketika CSS dan pemanggilan CSS-nya sudah tidak error, dia akan menampilkan seperti ini. Contohnya, kita hapus satu, kita
Ctrl S, kita refresh. Maka dia akan seperti itu. Di sini adalah CSS yang kita download dari Bootstrap 3.7, begitu font dan JavaScript-nya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranda, NIM 23020501099 dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat form login. Yang pertama, kita masuk di aplikasi Sablon Text. Lalu menu file, kita pilih open folder. Lalu pilih folder yang telah kita buat, yaitu login, lalu select folder. Selanjutnya pada login CSS, kita akan mengatur ukuran tampilan. Pada from login kita lalu pada login HTML kita akan mengisi data yang akan dimasukkan ke dalam form login untuk menampilkan gambar logo universitas seperti ini. Kita masuk di folder login, lalu tambahkan file gambar logo di dalam folder yang sama dengan login CSS dan login HTML. Kemudian pada login HTML bagian image, masukkan nama file, gambar, kemudian Ctrl S, kemudian masuk kembali ke halaman web. Lalu akan muncul gambar logo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurakifa S dengan NIM 23025050142 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan langkah-langkah membuat koneksi database dengan PHP dan MySQL. Pertama-tama yaitu kita dapat menginstal atau menyiapkan server lokal, yaitu install SAM, dan aktifkan modul MySQL dan Apache. Seperti ini. Selanjutnya yaitu kita membuka browser dan mengetik localhost php myadmin. Setelah itu
pada menu utama, klik tab database dan kita membuat nama database. Selanjutnya yaitu kita membuat database di PHP Selanjutnya yaitu kita membuka browser dan mengakses localhost PHP MyAdmin seperti ini dan membuat database di PHP MyAdmin. Selanjutnya yaitu kita membuat database baru dengan memasukkan nama database, misalnya aplikasi akademik. Misalnya aplikasi akademik seperti ini. Setelah itu kita membuat tabel dengan contoh mahasiswa dan contoh nama dosen, jadwal kuliah, mahasiswa, mata kuliah, seperti ini, dan klik save untuk menyimpan tabel. Membuat file baru di proyek, misalnya dengan nama project aplikasi akademik, dan menulis dan setelah mengcoding, kita dapat melihat hasilnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Febrianti dari kelas SCA dengan NIM 230-250-50-1038. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat proses simpan, ubah, dan hapus. Yang pertama, kita akan coba mengaktifkan tombol simpan
dengan menambahkan beberapa data seperti ini, nama, jenis kelamin, kelas, dan prodi. Kemudian ketika kita simpan, maka nanti dia akan otomatis menghadap ke sini dan datanya akan bertambah. Kemudian kita juga ingin mengaktifkan tombol hapus dan juga tombol ubah seperti yang ada di sini. Baiklah, kita langsung saja ke prosesnya. Baiklah, di sini yang pertama kita masuk ke mahasiswa PHP. Kemudian pastikan dulu kita sudah mengaktifkan SAM-nya. Di sini kan kita sudah mengaktifkan ini. Kemudian di bagian mahasiswa tambah PHP, pastikan datanya sama di database. Ini karena nantinya nama diproses di database. Contohnya sini nama, jenis kelamin, kemudian laki-laki perempuan. Di sini kita cocokkan di database-nya. Kemudian selanjutnya kita ke mahasiswa hapus. Di sini siswa hapus. Kemudian selanjutnya kita refresh dulu. Kita refresh di sini. Kemudian selanjutnya kita proses mengubah data. Yang pertama di sini kita ingin kita tambahkan div kelas menu ubah data mahasiswa. Kemudian di sini juga kita tambahkan ambil sama dengan koneksi sales from mahasiswa, ID mahasiswa. Kemudian kita cocokkan di sini dan kita refresh lagi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke konten PHP. Baiklah, di sini konten PHP kita mengubah dari mahasiswa tambah menjadi mahasiswa hapus PHP. Kemudian kita langsung masuk ke mahasiswa hapus PHP. Di sini lalu kita tambahkan PHP, include koneksi PHP. Kemudian kita tambahkan koneksi delete from mahasiswa, where ID mahasiswa. Dan kita tambahkan data berhasil dihapus. Sebelum kita membuat ini, kita masuk ke konten dulu, terus Ctrl S, kemudian kita ke project, kemudian kita ke new, lalu menyimpan, terus kita masuk ke mahasiswa hapus dan membuat PHP include koneksi PHP, delete from mahasiswa, where ID mahasiswa. Kemudian kita selanjutnya mahasiswa PHP lagi. Terus kita cek di sini indeks halaman mahasiswa, yakin hapus. Kita periksa ulang. Kita akan selesaikan. Setelah itu kita refresh lagi di sini. Baiklah, ini sudah
sudah berhasil dan tampilannya nanti akan seperti ini. Bisa diubah dan bisa dihapus. Baiklah, mungkin hanya sampai di situlah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waksawa Nadila dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang membuat halaman dinamis. Siapkan aplikasi Sang, lalu aktifkan ini yang diklik 2, terus siapkan aplikasi Sublime Text. Pertama yang dikerjakan yaitu klik buat new file ini, terus masukkan kode dalam file tersebut. Seperti ini, ada 3 file yang disiapkan: mahasiswa tambah PHP dan mahasiswa PHP dan konten PHP. Lalu halaman ini buat seperti kelas biodata, dan di konten di file mahasiswa PHP ini kodenya ubah indeks PHP untuk menyertakan file jika menggunakan file terpisah. Indeks PHP menjadi PHP div cloud koneksi PHP panel features. Jalankan proyek di browser, pindahkan server melalui localhost di sini menu utama. Lalu ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pertiwi dari kelas SIA angkatan 2023 dengan NIM 230 250 50 10 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengaktifkan fungsi login dan logout pada aplikasi Siakat atau sistem informasi akademik yang kita buat. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Pada video sebelumnya, teman kelompok saya sudah membuat file login dalam bentuk HTML dan CSS. Nah, seperti ini contoh file yang sudah dibuat. Nah, ada 3 file. Yang pertama ada login HTML, kemudian login CSS. Untuk desain tampilan dan formnya itu sendiri, dan gambar login yang kita tambahkan di form login. Nah, seperti ini. Kemudian form login ini kita akan hubungkan dengan aplikasi akademik yang kita sudah buat yang teman kelompok saya sudah buat di video sebelumnya. Masuk di folder S dan kita masuk di kemudian kita tinggal masuk di folder aplikasi akademik yang kita paste di sini. Selanjutnya kita masuk di Sublime Text-nya, kemudian kita pilih file lalu open folder, kemudian pastikan kita memilih partisi C, lalu kita pilih S dan htdoc, kemudian kita pilih folder aplikasi akademik, pilih select folder. Nah, di sini sudah ada 3 file yang tadi kita copy, yakni ada login HTML, kemudian ada login CSS dan logo. Untuk di bagian login HTML kita ubah menjadi login PHP,
karena kita akan melakukan fungsi query yang mengambil data username dan password dari database. Karena kalau hanya HTML saja, itu hanya untuk tampilan biasa saja. Kita di sini akan melakukan proses, kita menggunakan PHP, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi login PHP. Kemudian kita beralih ke indeks PHP agar pada saat kita membuka aplikasi akademik, nanti dia akan mengarahkan ke login PHP. Nah, di bagian indeks di sini kita akan tambahkan script. Kita berikan script untuk menambahkan tabel di database. Pastikan SAM kita sudah aktif, di mana ada Apache dan MySQL. Di sini sudah tes ya. Oke, kita minimize ini, lalu kita pilih tab, lalu kita tuliskan local host php myadmin. Nah, kemudian kita nah, di database aplikasi akademik yang kita buat di sini kita klik, lalu kita tambahkan tabel baru. Nah, di sini nama tabelnya adalah admin. Masukkan yang pertama ada ID admin, kemudian nama yakni orang pengguna, yakni nama dari tersebut, kemudian ada username, kemudian ada password. Nah, username dan password inilah yang nanti akan dimasukkan di dalam form login untuk melakukan proses query. Kemudian di sini kita ubah tipe datanya. Untuk admin, untuk ID admin tetap saja integer. Untuk nama kita kasihkan varchar, username juga varchar, dan password juga varchar, karena varchar di sini membaca karakter dan cara. Maka kita masukkan padding nilainya, ya kita masukkan saja 35, 35 dan 35. Di sini indeksnya kita jadikan primary di bagian admin, lalu kita tambahkan auto increment, lalu kita simpan. Oke, kita kembali ke project kita. Coba refresh dulu satu kali. Nah, di sini di bagian administrator kita pilih logout dan posisi logoutnya sudah berhasil. Jadi seperti itu proses login dan logout pada aplikasi akademik yang kita buat.